Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok aplikasi manajemen waktu dan produktivitas pribadi atau disingkat disiplin ingin mempresentasikan hasil desain UI UX yang telah kami kerjakan. Kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri, Depri Farhan, dengan NIM 411212.065 dan Diayu Pangrepti 411212.016 dan dosen pengajar yaitu Muhammad Patria ST MMSI. Latar belakang aplikasi disiplin yaitu dalam era modern yang penuh dengan tuntutan dan kesibukan, manajemen waktu dan produktivitas pribadi menjadi kunci kesuksesan. Banyak individu mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan memaksimalkan produktivitas karena kurangnya disiplin dan gangguan eksternal. Aplikasi manajemen waktu dan produktivitas pribadi disiplin dikembangkan untuk membantu individu mengatasi tantangan ini. Disiplin bertujuan membantu pengguna membentuk dan memelihara disiplin, mengelola waktu dengan lebih efektif, serta meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Riset menunjukkan bahwa manajemen waktu yang efektif berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan individu dalam mencapai tujuan, namun banyak yang masih kesulitan karena kurangnya disiplin dan gangguan eksternal. Tujuan dari aplikasi disiplin yaitu satu, merancang dan mengembangkan aplikasi disiplin yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pengguna, serta dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produktivitas dan pengelolaan waktu. Dua, menganalisis dampak penggunaan aplikasi disiplin terhadap perbaikan disiplin, pengelolaan waktu, dan produktivitas pengguna. Tiga, mengintegrasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam SDGs, khususnya Goal 8, ke dalam aplikasi disiplin untuk memastikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Aplikasi ini menggunakan metode penelitian design thinking. Satu, empathize. Tahap awal dalam design thinking di mana fokus utamanya adalah untuk memahami secara mendalam pengguna akhir atau calon konsumen potensial. Dua, define. Pada tahap ini, hasil dari wawancara dan observasi dipetakan ke dalam pain point yang spesifik dan dilematis yang dihadapi oleh pengguna. Tiga, ideate merupakan tahap kreatif dalam mode design thinking di mana peneliti berusaha untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide solusi yang mungkin untuk mengatasi pain point yang telah ditentukan. 4. Prototype. Ide-ide yang telah dipilih akan diwujudkan menjadi bentuk yang lebih konkret. 5. Tes. Tahap terakhir dalam design thinking di mana prototipe yang telah dibuat akan diuji langsung oleh pengguna. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Diayu Pangrepti. Oke, selanjutnya kita masuk ke user persona dari perancangan aplikasi disiplin. Yang di sebelah kiri kita langsung ke 3 subjeknya menggunakan Afifa Fahrahani, yaitu content creator berusia 22 tahun. Dia mengalami kesulitan dalam membagi jadwal post konten iklan dari permintaan masing-masing klien. Kemudian yang kedua ada Risa Brina Atma, mahasiswi berusia 21 tahun. Dia memiliki kesulitan dalam merasa terganggu oleh teman-teman yang mengajak hangout atau acara sosial. Yang ketiga adalah Putri Ainia, asisten dokter gigi. Dia berusia 21 tahun. Dia memiliki kesulitan dalam mengatur waktu, membantu dokter, dan perawatan administrasi jadwal janji temu. Nah, dari tahap empathize ini, berbagai profil pengguna yang diidentifikasikan berdasarkan survei meliputi mahasiswa yang kesulitan dalam
mengestimasi waktu, karyawan yang kesulitan dalam memprioritaskan tugas kerjaan yang mendesak dan menyelesaikan dalam waktu terbatas, dan mahasiswi yang merasa terganggu oleh teman-teman yang mengajak hangout dan atau acara sosial. Kemudian ada asisten dokter gigi yang kesulitan dalam mengatur waktu membantu dokter dan perawatan administrasi jadwal janji temu. Kemudian kita masuk ke user flow dari aplikasi disiplin. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu user flow untuk pembuatan jadwal ada di sebelah kiri dan user flow untuk pengingat tugas ada di sebelah kanan. Untuk user flow pembuatan jadwal, kita dimulai dari start, kemudian login. Kemudian kita setelah login akan masuk ke halaman home atau dashboard. Kemudian atur tanggal dan pengingat, buat jadwal lalu selesai dan end. Oke, untuk tahap yang user flow yang kedua yaitu fitur pengingat tugas. Pertama kita melakukan start, login sebagai manajer, kemudian akan masuk ke halaman dashboard. Lalu buat jadwal tim, terus tetapkan tugas, pantau progres, kemudian selesai dan end. Nah, ini kita selanjutnya masuk ke bagian prototype dari aplikasi disiplin. Seperti ini tampilannya dalam PPT dan kita langsung masuk ke prototype disiplin secara langsung ke Figma ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini di halaman register dari aplikasi disiplin. Terdapat field yang harus diisi seperti create username, password, kemudian ulangi password. Cukup sederhana sih karena kan untuk aplikasi yang cukup sederhana jadi tidak perlu data yang konkret. Maunya data yang lebih mendalam lagi. Kemudian klik register. Ini halaman dashboardnya. Halaman dashboard terdapat 4 kategori tugas. Jadi kita sebelum membuat tugas itu bisa mengkategorikan tugas itu tuh untuk tugas work, personal, shopping, atau health gitu. Dan ini tugas hari ini tampil di sini. Kemudian kalau kita mau menambahkan tugas, kita ada di paling tengah ini. Nah, kita udah masuk ke pembuatan tugas. Kita tentuin judul tugas, kemudian kategori kita tentuin yang dari 4 tadi. Kemudian set tanggal dan set reminder. Kemudian kalau mau ditambahkan catatan juga bisa. Kita simpan aja progresnya, tugasnya. Nah, nanti akan masuk ke halaman kalender seperti ini. Kalau kita mau lihat by hari ini ada tugas apa aja, kita tinggal klik untuk tanggal. Misal 16 September 2024, kita klik aja. Nah, nanti di tanggal tersebut ada tugas yang harus diselesaikan. Nanti jika sudah terselesaikan, kita bisa checklist di sini. Oke, mungkin itu saja untuk prototype dari aplikasi disiplin. Selanjutnya, dalam testing kita menggunakan sistem usability scale atau SUS. Kita menggunakan daftar pertanyaan sistem usability scale-nya seperti ini. Yang satu yaitu saya berpikir akan menggunakan aplikasi disiplin lagi. Yang kedua, saya merasa aplikasi disiplin rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa aplikasi disiplin mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau tim perancang dalam menggunakan aplikasi disiplin. Yang kelima, saya merasa fitur-fitur aplikasi disiplin berjalan dengan semestinya. Yang keenam, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada aplikasi disiplin. Yang ketujuh, saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan aplikasi disiplin dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa aplikasi disiplin membingungkan. Yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan aplikasi disiplin. Dan yang terakhir, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi disiplin. Nah, kemudian 10 pertanyaan tersebut kita berikan kepada 10 responden. Dan kemudian di samping kanannya ini adalah hasil skor dari 10 responden tersebut sebelum dikalkulasi. Oke, next.
Nah, ini dari yang di sebelah kiri ini adalah hasil akhir atau skor rata-rata dari perhitungan yang sebelumnya tadi, dari 10 responden tadi. Kita mendapatkan nilai 78,5. Nah, untuk kesimpulan dari hasil testing tersebut adalah interpretasi skor SUS digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terkait kegunaan sistem. Dalam konteks ini, skor 78,5 mengindikasikan tingkat kepuasan yang cukup tinggi. Untuk perancangan Dalam penelitian ini, perancangan UI UX untuk aplikasi disiplin telah berhasil dilakukan dengan menggunakan metode design thinking. Hasil evaluasi menggunakan sistem usability scale atau SUS menunjukkan bahwa skor yang diperoleh adalah 78,5 yang mengindikasikan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi terhadap prototipe yang dirancang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang atau lebihnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.